أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita dimudahkan untuk selalu beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan untuk bangun kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah. Selanjutnya insyaallah kita akan mendengar pengajian rutin kita yang insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan ambilkan pelajaran dari kitab, yakni Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Taib, ini semua tentunya ma'asyiral muslimin adalah kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maka kenikmatan apa saja yang ada pada kalian, maka sesungguhnya itu hanyalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita selalu banyak-banyak mensyukurinya, yang mudah-mudahan dengan itu semua kita terus diberikan kenikmatan untuk selalu beribadah dan mentaatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada pembahasan kitab ini pada pelajaran yang lalu telah kita selesaikan pada hadis yang kelima dari bab ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu pada hadis yang keenam dalam babul adab, bab tentang adab-adab. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, penulis kitab ini yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang dari kalian memakan suatu makanan, fala yamsah yadahu, janganlah dia membasuh atau mengusap tangannya atau membersihkan tangannya lebih dahulu, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatinya. Maksudnya menjilati jari-jari yang dipakai untuk memakan tersebut dari bekas makanan yang melekat atau yang menempel pada tangan tersebut. Perhatikan, janganlah dia membasuh atau membersihkan tangannya hingga dia menjilatinya lebih dahulu, au yul'iqaha, atau minta dijilati ya yang lainnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati sahihnya oleh kedua imam, yaitu Al-Imam Al-Bukhari
dan Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahih keduanya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penulis menyebutkan dalam babul adab, salah satunya adalah tentang adab ketika makan. Adab-adab ketika makan. Beliau mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas di sini bahwasannya apabila salah seorang dari kalian memakan suatu makanan, maka kalau sudah selesai janganlah dia membersihkan tangannya atau janganlah membasuh atau mengusap tangannya dengan sesuatu, baik dengan sapu tangan, dengan tisu atau lainnya dan sejenisnya, sampai dia hendaknya lebih dahulu menjilati jari-jari dari sisa makanan yang masih melekat padanya. Naam, apa maksudnya ta'aman? Yang dimaksud dengan makanan di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram. Ta'aman yang dimaksud dengan makanan di sini, al-muradu bit ta'am huna ma yata'allaqu bil yad, yaitu sesuatu yang terikat atau melekat atau menempel pada tangan, yakni sisa-sisa makanan yang melekat atau menempel pada tangan. Naam, itulah yang nanti akan diperintahkan kita untuk menjilati sisa-sisanya. Wa amma ma la yata'allaq fala hajata. Adapun makanan yang tidak menempel di tangan, ya, yakni sesuatu makanan yang tidak bisa melekat di tangan, maka tidak ada hajat untuk menjilatinya, ya. Falau akalal insanu, misalnya jika ada seseorang memakan tamron jafan, misalnya kurma yang kering, contohnya kata beliau, contohnya apabila ada seorang memakan yaitu kurma yang kering, yang bukan yang basah, fa innahu la yumkin ay yu'mara bi laqi yadihi, maka yang demikian tidak mungkin untuk dia diperintah menjilati tangannya. Kenapa? Tidak ada sisa yang melekat pada tangannya, karena kurma yang dimakan adalah kurma yang kering, contohnya begitu. Walakin kullu ta'amin ya'laku bil yad fa innahu la yamsahu yadahu. Tetapi kata beliau, ya, tetapi setiap makanan yang bisa menempel atau melekat sisanya pada jari jemari tangan yang digunakan untuk makan tersebut, maka itulah yang kita diperintah untuk menjilatinya sebelum diusap atau dibersihkan tangannya tersebut dengan sesuatu yang lain, bil mindili au bisaubihi au bi ayyi masihin akhar, ya, baik dengan sapu tangan atau dengan bajunya atau dengan pembersih atau untuk alat yang membersihkan yang lainnya seperti tisu dan sebagainya. Hatta yal'aqaha huwa, hingga dia menjilati sisa makanan yang masih melekat di jarinya tersebut, ya. Naam, itulah yang dimaksud. Jadi barakallahu fikum, perhatikan, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan. Jadi dikatakan oleh Nabi tadi dalam hadis ini, apabila salah seorang memakan suatu makanan, maka janganlah dia membersihkan atau membasuh atau mengusap sisa-sisa makanan yang melekat pada tangan tersebut sampai dia menjilatinya. Maksudnya makanan di sini adalah makanan yang apabila kita gunakan makanan itu dengan tangan kita, maka ada sisa-sisa yang masih melekat pada tangan kita tersebut. Adapun yang tidak melekat seperti sesuatu yang kering, seperti makan kurma kering atau roti kering dan sebagainya yang tidak ada sisa-sisa pada tangan kita, maka tidak perlu kita menjilatinya. Seperti itu. Adapun makna daripada yal'aqaha, menjilatinya, maksudnya apa? Ai yamussu asabi'ahu wa yalhasu rahatahu wa ma asbaha dzalik hatta yudkhila baqiyatahu at-ta'am ila jawfihi li'annahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah kama jaa fil hadis. Kata beliau, yang dimaksud dengan menjilati sisa makanan yang ada di tangan tersebut, yakni dengan kita menghisap jari-jari atau menjilatinya, ya, sisa-sisa yang ada padanya dan yang semacam itu, dengan cara kita menyedotnya atau menghisap, ya, atau menjilati sisa makanan yang ada di jari-jari tersebut, sehingga masuklah sisa-sisa makanan tersebut, ya, kepada tenggorokan kita atau kerongkongan kita.
Nah, kenapa diperintah kita menjilatinya? Maka di sana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, hikmahnya atau faedahnya adalah disebutkan dalam hadis Jabir misalnya yang diriwayatkan Imam Muslim. Di dalam akhir hadis dikatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui di manakah letak keberkahan di dalam makanan yang kamu makan tersebut. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena sungguhnya dia tidak mengetahui di manakah keberkahan yang ada pada makanan yang dimakan tersebut. Artinya ma'asyiral muslimin, iya, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa di dalam makanan kita itu ada keberkahan. Dan keberkahan itu ada bisa saja di bagian tengah-tengahnya atau di bagian akhir dari sisa-sisa makanan yang kita makan, baik itu yang melekat di tangan atau di piring atau di mana saja. Maka begitu selesai dari makan, jangan sampai ada tersisa makanan yang ada itu, termasuk yang masih melekat di jari jemari. Maka hendaknya kita menjilatinya, membersihkannya hingga bersih dan habis, karena kita mengharapkan keberkahan jika hal tersebut ada padanya. Karena Rasulullah mengatakan, ya, karena apa? Innakum la tadruna, sesungguhnya kalian tidak tahu fi ayyi ta'amikumul barakah, karena sesungguhnya kalian tidak tahu di manakah keberkahan yang ada pada makanan tersebut. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, hal itulah yang diperintahkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, intinya ma'asyiral muslimin, zahir hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwa hadis ini menunjukkan perintah agar kita menjilati jari-jari tangan kita selesai makan. Dan tentunya ini dilakukan adalah sebelum kita mencuci tangan kita atau membersihkan tangan-tangan kita, baik dengan sabun tangan, dengan tisu atau dengan air dan sejenisnya. Naam. Dan hukum perintah untuk hal ini zahirnya memang menunjukkan wajibnya hal tersebut. Namun para ulama berbeda-beda pendapat di dalam menjelaskan apa hukum, ya, perintah Nabi SAW untuk menjilati, ya, jari jemari tangan kita yang kita gunakan untuk makan tersebut. Apakah hal itu wajib ataukah sekedar sunnah saja? Naam, dalam masalah ini ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, para ulama di antara jumhur ulama mengatakan bahwa yang demikian sifatnya adalah sunnah atau tidak wajib. Kenapa demikian? Mereka menjelaskan, naam, karena perintah yang disebutkan dalam hadis ini sifatnya adalah untuk menjelaskan masalah adab-adab saja. Dikatakan para ulama, ili annahu adabun wa irsyadun lima fihil barakah. Karena di dalam hadis ini adalah untuk menunjukkan atau memberikan adab-adab dan bimbingan, ya, tentang bagaimana adab makan tersebut, karena di dalamnya mengandung keberkahan. Karena itulah disunahkan, dianjurkan apabila kita selesai dari makanan kita, ya, terutama apabila kita menggunakan tangan ketika kita memakan makanan tersebut, supaya sisa-sisa yang ada di jari jemari itu hendaknya dibersihkan dengan cara kita menjilatinya lebih dahulu, ya, supaya makanan itu betul-betul masuk ke dalam, ya, tenggorokan kita semua atau kerongkongan kita semua, ya, naam, dan tidak tersisa, karena kita mengharapkan adanya keberkahan yang ada pada makanan tersebut. Naam, ini sifatnya sunnah saja, karena Rasulullah memberikan adab atau bimbingan kepada kita, begitulah cara makan kita agar kita mendapatkan keberkahan. Adapun para ulama yang lain seperti misalnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Muhalla, beliau mengatakan hukumnya perintah ini adalah wajib. Demikian pula yang dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram, ya, dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Imam As-Sun'ani cenderung mengikuti pendapat Ibnu Hazm rahimahullah yang mengatakan hukum wajibnya hal tersebut. Namun yang sahih wallahu alam bissawab, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama, sifatnya sunnah bukan wajib. Wallahu alam. Baik, dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin,
Pelajaran yang bisa kita ambil darinya adalah diantaranya hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran agar kita makan dengan menggunakan tangan, bukan dengan yang selainnya. Itu jika memungkinkan, ya, menggunakan tangan, ya, jika hal itu memungkinkan, bukan dengan yang lain. Maksudnya bukan dengan sendok, bukan dengan yang lain. Itu adalah jika memungkinkan. Kenapa demikian? Iya, karena dengan menggunakan tangan maka kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini. Karena dengan menggunakan tangan itu, kalau seandainya ada sisa-sisa makanan yang masih melekat di tangan, kita bisa mempraktekkan atau mengamalkan perintah Nabi dalam hadis ini. Meskipun mungkin perintahnya bukan wajib menurut pendapat yang sahih. Meskipun demikian, kita bisa melaksanakan apa yang diajarkan Nabi SAW. Adapun jika kita memakan dengan sendok misalnya atau yang selainnya, maka tentu kita nggak akan bisa mempraktekkan atau mengamalkan hadis ini, ya apa tidak? Nah, oleh karena itulah, ya, iya, karena itulah kita hendaknya berusaha. Kalau bisa mengamalkan hadis ini dengan kita makan dengan menggunakan tangan, kita gunakan tangan, ya. Kecuali kalau tidak bisa sama sekali, misalnya makanan yang berkuah, ya, sehingga tidak mungkin menggunakan jari-jari tangan kita, maka boleh dengan menggunakan yang selainnya seperti sendok, dan itu tidak terlarang. Iya, seperti itu, ya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama kemudian ada yang membahas, ya, seperti itu. Bagaimana makan dengan menggunakan selain tangan? Misalnya makan dengan sendok atau sejenisnya, apa hukumnya? Itu pun juga dibahas oleh para ulama. Maka dalam masalah ini jawabannya perlu diperinci, tidak bisa dikatakan mutlak. Perinciannya adalah disebutkan oleh ulama, seandainya memakan dengan menggunakan sendok itu sifatnya adalah untuk menunjukkan kesombongan atau marah atau benci atau tidak suka dengan sunnah Nabi SAW, dengan perintah untuk menjilati tangan misalnya, ya, dan dia ingin menghindar dari sunnah tersebut, atau karena benci dengan sunnah tersebut sehingga dia makan dengan sendok untuk tujuan seperti ini, karena kesombongannya atau karena dia benci dengan sunnah Nabi untuk menjilati jari jemari dan sebagainya, maka ini hukumnya adalah tidak boleh, alias perkara yang dibenci oleh para ulama, ya, makan dengan menggunakan sendok jika tujuannya adalah seperti itu. Namun apabila tujuannya adalah kalau kita makan dengan sendok itu karena ada uzur-uzur yang lain, seperti misalnya tangan kita sedang sakit, atau makanan-makanan tersebut misalnya masih panas, atau banyak kuahnya atau duduhnya dan seterusnya, sehingga tidak memungkinkan dengan tangan, maka tentu dibolehkan kita makan dengan menggunakan sendok ataupun yang sejenisnya. Demikian seterusnya, ya. Sehingga dalam perkara ini tidak dilarang secara mutlak menggunakan sendok, namun jika hal itu tujuannya adalah karena seseorang benci atau sombong terhadap sunnah Nabi, terhadap ajaran Nabi, agar kita setelah selesai makan dengan tangan kita menjilati jari jemari tersebut, maka ini adalah tidak boleh, alias dimakruhkan atau dibenci perbuatan tersebut. Wallahu alam. Kemudian ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita anjuran untuk menjilati sisa-sisa makanan yang nampak atau yang menempel pada jari-jari tangan kita tersebut. Na'am, barakallahu fikum. Dan mengamalkan hal ini ma'asyiral muslimin berarti kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Di samping itu, dengan kita menjilati jari jemari kita dari sisa makanan yang ada, maka dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan yang kita tidak tahu di mana letaknya. Boleh jadi keberkahan itu ada pada sisa-sisa makanan yang kita makan tersebut. Sebagaimana dalam hadis tadi, beliau mengatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sesungguhnya kalian tidak tahu di manakah letak keberkahan pada makanan kalian tersebut. Atau dalam riwayat yang lain, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah.
karena sesungguhnya dia tidak tahu di manakah keberkahan dari makanannya tersebut. Karena itulah ma'asyiral muslimin, jika kita makan dengan jari tangan kita dan ada sisa yang masih melekat, maka jangan keburu dicuci dengan air atau dibasuh dengan kain atau ya semacam tisu dan seterusnya sebelum kita menjilatinya lebih dahulu. Dan di dalam melakukan perbuatan yang semacam ini ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh merasa malu atau merasa rendah dan sebagainya. Karena apa? Banyak di antara orang atau kaum muslimin sendiri mungkin merasa malu atau merasa menganggap risih, jijik dan sejenisnya, ya. Naam, atau dianggap hal itu mengurangi kewibawaan atau merendahkan dan sebagainya. Tidak. Wallahi, tidak demikian. Karena sesungguhnya Rasulullah mengamalkan hal itu. Para sahabat Nabi yang mulia, mereka juga mengamalkan hal itu. Tidak ada kerendahan, tidak ada kehinaan, ya. Mereka melakukan hal itu semua. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kalau kita mencontohnya, kita melakukannya, kita mempraktekannya, maka ini semua insyaallah, ya, kita akan mendapatkan keutamaan dengan ittiba atau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentunya banyak fadilah jika kita mencontoh atau melakukan, dan termasuk ibadah dan berpahala dari apa yang kita lakukan tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, termasuk dari pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi ma'asyiral muslimin, bahwa sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa bersikap tawadhu, rendah hati, ya, dalam semua perkara. Ya, lebih khusus dalam bentuk kita mengikuti adab-adab makan sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan kita menjilati sisa-sisa makanan yang menempel pada jari-jari tangan kita tersebut sebelum dicuci atau dibersihkan, baik dengan air, dengan tisu, dengan handuk atau dengan kain dan sebagainya. Naam, ya. Dan orang-orang yang senantiasa bersikap tawadhu dalam semua perkara, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan meninggikan derajat kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Iya, orang yang semakin tawadhu, rendah hati, ya, tidak sombong, tidak menyombongkan dirinya. Nah, termasuk dalam hal makan, ya, dengan cara menjilati sisa makan yang ada dengan apa yang tersisa di tangan kita, atau bahkan yang melekat di piring atau di nampan tempat kita memakan, kita bersihkan dengan jari kita, kemudian kita jilati tangan kita. Nah, itu bukan satu kehinaan, hal itu bukan kerendahan, justru menunjukkan ketawaduan, ya, kerendah hatian seseorang muslim. Dan kalau itu dilakukan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah justru kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Kemudian faedah lain atau pelajaran lain yang bisa juga diambil dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin adalah menunjukkan anjuran bagi kita semua untuk selalu menjaga kebersihan. Salah satu bentuknya adalah dengan kita mencuci tangan kita sebelum ataupun sesudah makan. Iya, tentunya dalam riwayat-riwayat yang lain juga diajarkan Nabi SAW apabila kita hendak makan, maka kita disuruh mencuci tangan kita, ya, karena nanti kita gunakan untuk makan. Demikian pula kita jilati dari makanan, dari bekas makan yang melekat di tangan. Tentunya ini adalah sebelumnya kita lakukan dengan mencuci tangan lebih dahulu sebelum makan. Demikian pula sebelum kita mencuci tangan, kita diperintah untuk hal yang seperti disebutkan dalam hadis ini tadi. Nah, intinya ini adalah anjuran yang sangat baik, di mana seorang muslim apabila hendak makan ataupun akan selesai makan, maka dianjurkan untuk menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan. Bukan sekedar zaman sekarang ini saja,
karena corona kita disuruh banyak untuk cuci tangan, kan begitu ya. Nah, bahkan sebelum makan minum kita disuruh cuci tangan dan sebagainya. Ini termasuk bentuk kebersihan. Wallahu alam. Terakhir, juga dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, ada anjuran bagi kita semua, ya. Naam, bolehnya bagi orang lain untuk menjilati jari jemari tangan kita, orang yang makan. Jadi dari sisa makan. Jadi misalnya kita dijilati oleh orang lain, boleh enggak? Boleh. Sebagaimana dalam hadis tadi dikatakan, ya, hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Hendaknya dijilati dulu makanan tersebut oleh orang yang makan atau minta dijilati oleh yang lainnya. Kira-kira hal itu mungkin apa tidak? Barangkali di antara kita mengatakan tidak mungkin. Mungkin banyak orang merasa jijik, risih, tidak enak. Ya memang kalau kita yang makan kemudian teman kita yang suruh menjilatinya, jelas mungkin banyak yang tidak mau. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Apakah ini berarti masih memungkinkan untuk dilaksanakan? Iya. Kata Syekh Utsaimin Ta'ala di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau juga menjelaskan hal itu mungkin. Contohnya adalah misalnya seorang suami istri yang saling mencintai, maka apapun yang dilakukan karena cinta maka bisa dilakukan, ya apa tidak? Termasuk kalau seandainya suami istri makan bareng gitu ya, terus sisa makanan habis kemudian di tangan kita jilati sendiri atau minta dijilatkan oleh istri kita, dan itu dilakukan dengan penuh kecintaan, bisa apa tidak? Bisa. Atau contoh lain kata Syekh Utsaimin adalah misalnya seseorang ibu, ya, makan bersama bayinya atau anaknya yang masih kecil, ya, mungkin anaknya diajari makan dengan tangannya, terus ada sisa-sisa makanan yang masih melekat di tangannya, maka sang ibu dengan kerelaannya karena kecintaannya kepada putranya atau putrinya itu dijilati tangan anaknya, atau anaknya pun menjilati tangan ibunya. Memungkinkan apa tidak? Mungkin. Nah, itu contohnya saja. Namun bagi yang lain, kalau memang masih memungkinkan juga tidak mengapa, dengan catatan selama hal itu tidak menimbulkan madharat baik bagi orang yang makan maupun orang yang diajak makan atau orang lain tersebut. Wallahu alam. Sebagaimana hal itu ditunjukkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah ma'asyiral muslimin salah satu adab di dalam makan yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, dan ajaran yang semacam ini atau tuntunan yang semacam ini termasuk sunnahnya Nabi atau ajaran Nabi SAW yang perlu dan patut untuk kita selalu hidupkan. Dengan cara kita makan misalnya dengan tangan, kemudian kita menjilatinya sisa makanan yang ada di tangan tersebut tanpa harus merasa malu, tanpa harus merasa rendah dan sebagainya. Karena ini adalah ajaran Nabi yang mulia, ya, yang mungkin di zaman kita sekarang ini banyak atau sudah banyak yang ditinggalkan oleh kaum muslimin sendiri. Bahkan mungkin para pelajar, para santri, atau bahkan para ustadz atau dai yang sudah mengerti sunnahnya seperti ini, tuntunan yang semacam ini, tapi seringnya ditinggalkan dan diremehkan. Karena itulah ma'asyiral muslimin, tidak sepantasnya kita mengetahui ilmu semacam ini kok kemudian kita meninggalkannya sama sekali. Jangan, kita amalkan, kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ya, teman-teman kita dan yang lain. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga ini adalah perkara yang sepantasnya kita lakukan, meskipun mungkin sebagian atau para ulama mengatakan ini hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, ya, tetapi kalau kita mengamalkannya tentu dengan niat ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi SAW, maka hal itu adalah tidak sia-sia dan kita akan diberi pahala karenanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan pada hadis yang lain, barangkali di dalam permasalahan ini atau materi hadis ini ada hal yang ingin ditanyakan. Silahkan, tafadhal, barakallahu fik. Nah, monggo. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu juga disebutkan di sana bahwa Rasulullah juga memerintahkan untuk menjilati selain pada jari jemari adalah pada
yaitu qas'ah. Qas'ah itu bejana atau piring yang bisa dipakai makan. Jika ada sisa makanan, maka harus dijilatinya. Cara menjilatinya apakah dengan langsung piringnya dijilati atau bagaimana? Tidak, ya. Dengan menggunakan tangan dulu dibersihkan, terus kemudian kita jilati tangan kita, bersihkan. Ya, dari sisa makanan tersebut. Dan ini termasuk sunnah juga, ya. Rasulullah menganjurkan untuk menjilati sisa makanan yang ada pada piring, demikian pula pada tangan, ya, baik dengan menjilati dengan tangan atau menjilati langsung kalau memungkinkan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Iya, seperti itu. Nah, iya Pak, monggo. Iya, dianjurkan untuk itu, betul. Baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaan tentang masalah kalau kita disuguhi makanan oleh orang lain atau tetangga atau saudara atau kaum muslimin yang lain, lalu ada sebagian makan itu yang tidak kita suka, apakah boleh tidak menghabiskannya? Padahal dalam hadis ini menunjukkan dohirnya kita dianjurkan menghabiskan sisa makanan sampai bersih karena kita mengharapkan keberkahan. Begitu Pak ya? Barakallahu fikum. Taib. Kalau seorang tidak memakan makanan yang memang tidak suka karena memang dia mungkin memang tidak merasa enak dengannya, tidak suka dengannya, tidak masalah, ya. Dan ini nggak bisa dipaksa yang seperti ini, sehingga kita pun tidak mau memakannya atau tidak bisa makannya, bahkan kita menyingkirkan atau di piring kita dan meninggalkan, dan kalau perlu ditawarkan kepada yang lain yang mungkin suka, ya. Mungkin pada saat kita makan bareng-bareng, ya, kita sampaikan pada teman kita yang lain, maaf saya nggak suka ini, kamu mau ndak? Nah, kasihkan kepada teman kita dan insya Allah lebih bermanfaat, begitu. Tapi kalau kita sendirian, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan yang mengundang atau yang mengajak makan bahwa mohon maaf ini saya nggak menghabiskan ini karena kebetulan saya tidak suka. Nggak ada masalah, karena seseorang itu terkadang tidak suka bukan karena mengharamkan atas dirinya, karena memang mungkin jelas-jelas tidak suka. Sebagaimana Nabi SAW ketika diajak makan, dan makan itu ternyata daging biawak atau daging semacam, ya, binatang biawak semacam itu, dan Rasulullah tidak menyukainya, maka beliau meninggalkan makan tersebut dan tidak memakannya. Dan ini bukan berarti diharamkan, tidak, tetapi beliau hanya tidak suka saja. Dan seperti ini memang tidak bisa dipaksa, wallahu alam, dan tidak mengapa kita sisakan, kita singkirkan untuk tidak kita habiskan. Apalagi misalnya jika makanan tersebut terlalu banyak sementara perut kita tidak memungkinkan untuk menghabiskan, ya tidak masalah, kita sisakan nasinya ke pinggir, ya, jangan dicampur, ya, kita kalongi dulu, kita singkirkan dulu, kita sisihkan dulu, kemudian kita makan yang bisa kita makan. Sementara jika sebelum habis nasinya diberikan pada yang lain, itu mungkin akan lebih bermanfaat. Begitu, wallahu alam, ya. Nah, dan demikian adalah tidak mengapa jika memang tidak memungkinkan, wallahu alam. Begitu. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Nah. Prasmanan. Ya, namanya prasmanan kan lebih enak Pak. Artinya kita bisa mengambil makanan sesuai dengan apa selera kita, selera kita dan apa yang kita mampui. Begitu. Kita jangan mengikuti yang banyak orang, kita mengambil sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita ngambil nasinya cuma saentong saja, gitu ya. Jangan banyak-banyak. Terus lauknya pun dipilih yang kira-kira sesuai dengan selera yang mungkin memungkinkan untuk kita makan. Ya, jangan kemudian mengikuti banyak orang. Ya, nanti kalau kita nggak habis berarti kita membuang-buang dan termasuk perbuatan tabdzir, ya, berlebih-lebihan atau termasuk boros dan seterusnya, yang mana ini termasuk perkara yang dimakruhkan atau dibenci. Karena itulah kita makan kalau prasmanan lebih enak, dalam arti kita bisa mengambil sesuai dengan seukuran perut kita, selera kita. Apalagi yang sudah sepuh semacam ini tentu tidak bisa banyak dibandingkan yang masih muda. Masih sak piring webek penuh, ya tidak masalah, gitu ya. Tapi kalau kita yang sudah sepuh-sepuh ini, apalagi sudah banyak penyakitnya ini, kita harus tarak makan istilahnya, ya. Harus lebih berhati-hati dalam makan, ya. Ini makan ini pantangan ini gak oleh, gitu ya.
Wah, iki daging sapi gak oleh, daging kambing gak oleh. Wah, wis golek tempe tahu wae lah, gak masalah seperti itu. Jadi kita makan tentunya sesuai dengan selera kita dan sekaligus sesuai dengan kemampuan kita, dan jangan sampai kita membuang-buang sisanya. Wallahu a'lam. Ngaten Pak, insyaallah. Barakallahu fiik. Enggak dimakruhkan Pak ya, meniup makanan, baik itu makanan berupa nasi ataupun minuman dan sebagainya, itu sifatnya dimakruhkan, dan Rasulullah melarang yang demikian, dalam arti dimakruhkan tapi tidak sampai haram ya. Oleh karena itu kalau makan itu memang terlalu panas, ya diamkan sejenak, jangan dipaksa untuk langsung diseruput minumannya atau diganyang makanannya, jangan Pak nggih. Jadi harus didiamkan dulu lah gitu ya. Jelas-jelas habis diangkat dari tempat pemanasan terus langsung, ya jangan ya, karena apa, itu semua madharat bagi kesehatan tubuh kita ya, minimal lambe kita kepanasan gitu Pak ya. Nah, tapi kalau masuk dalam tenggorokan juga kurang bagus, atau dalam perut kita juga panas, tidak baik ya. Nah, karena itulah Nabi memakruhkan kita makan atau minum yang panas-panas, dan tidak boleh meniup ya, tidak boleh meniup. Dan itu meniup adalah tentunya bagi ahli-ahli kesehatan juga banyak menjelaskan, apa yang kita keluarkan dari tiupan makanan itu kalau ada kotoran-kotoran ataupun ya istilahnya virus-virus atau apa saja, bisa menularkan pada makanan tersebut. Tapi itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu ketika kita nyuapin anak kita, nyuapin istri kita atau keluarga kita, ya jangan yang panas-panas. Didemkese istilahnya ya, ditunggu sejenak baru kemudian dihidangkan atau dimakan, supaya jangan terlalu panas-panas teman. Begitu, apalagi nasi yang habis dari dari magic jar atau dari apa gitu ya, ya gitu dimasukkan dulu, didiamkan sebentar gitu ya, supaya enggak terlalu panas ya. Kita insya Allah yang penting intinya jangan sampai ditiup dan seterusnya. Wallahu a'lam. Boleh, tidak ada masalah, supaya cepat adem dikipasi atau didemke di depannya kipas angin atau dikipasi, atau enggak masalah seperti itu. Yang penting jangan ditiup ya, ditiup dengan kita gitu ya, mau makan ditiup dulu, mau makan ditiup dulu. Ini dilarang, namun dengan kelarangan yang sifatnya dimakruhkan, tidak sampai haram. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Baik. Iya, disebutkan juga dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW menyuruh ya makan dengan bisalasati asabi, dengan 3 jari. 3 jari yang dimaksud adalah pertama al-ibham, jempol, as-sababah, jari telunjuk, dan al-wusta, jari tengah. Ini yang dimaksud dengan 3 jari. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan, makanan dengan menggunakan 3 jari ini hanya bisa dilakukan terutama pada makanan yang memang bisa dilakukan dengan 3 jari, seperti antum makan kurma ya, makan roti atau sejenisnya. Tapi kalau makanan yang tidak memungkinkan dengan menggunakan 3 jari, maka boleh dengan lebih dari 3 jari, seperti aruz, yaitu nasi misalnya, atau sayur atau apa yang terpaksa harus sendok, atau dengan kuah dan sebagainya. Maka kalau tidak memungkinkan dengan 3 jari, boleh dengan yang selain itu. Begitu bisa dilihat penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, disebutkan di sana ya, beliau menyebutkan adab-adab ketika menjelaskan makan dengan 3 jari. Itu adalah jari yang dimaksud jari jempol atau ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Ini yang digunakan 3 jari. Begitu Pak. Dan ini khusus untuk jenis makanan yang memungkinkan digunakan 3 jari. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka boleh menggunakan yang selain tersebut. Begitu. Jelas nggih? Wallahu a'lam, seperti itu. Nggih. Membantu. Ya, dipindahkan ke tangan kanan atau dibersihkan. Jangan tangan kiri yang dilihat ya. Karena apa? Barakallahu fikum, berlaku secara umum larangan, kata Rasulullah SAW, la ta'kuluna bishimal wa la tashrabuna biha fa inna syaitana ya'kuluna wa yashrabuna biha. Janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri,
Ya, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Maka termasuk menjilati adalah apa yang pada tangan kanan dan tangan kiri ya diambil dengan menggunakan tangan kanan dulu atau apa, kemudian dijilati dengan tangan kanan tersebut. Begitu. Ya, karena kalau kita menjilati langsung dengan kiri, maka dikhawatirkan nanti terjatuh pada larangan yaitu makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri tadi. Wallahu a'lam. Tapi kira-kira pada saat makan itu ada nggak sisa makan dalam tangan kiri? Jarang ada ya. Makan ayam, makan daging harus diginikan gitu ya. Ya sudah. Paling banyak kan berperan itu tangan kanan kan, sedangkan kiri segera membantu. Tapi ada sisanya gitu maksudnya. Ya taib. Bumbunya dan sebagainya ya. Insya Allah. Apakah ya kalau wallahu a'lam ya. Kalau memang memungkinkan apa dibersihkan dengan tangan kanan kemudian disilatkan dengan kanan. Tapi kalau tidak memungkinkan wallahu alam ya dibersihkan dengan apa? Tangan kanan dulu kemudian sisanya dibersihkan dengan yang lain. Jadi jangan menjilatinya dengan tangan kiri, tapi dengan tangan kanan yang disilati. Wallahu alam. Seperti itu. Nggih. Ida Oh kidal. Baik. Orang kidal pun tetap dianjurkan makan dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Ya, karena hukum masalah ini berlaku secara umum kecuali tangan yang cacat. Jadi misalnya tangannya pas putus misalnya, atau tangannya ini lumpuh, nggak bisa bergerak sama sekali. Tangan kanan maksudnya, tangan kanannya cacat atau lumpuh atau terpotong atau karena sebab lain sehingga tidak bisa menggunakan tangan kanan, baru tangan kiri. Tapi kalau orang yang kidal ya, berarti dia biasa mengerjakan sesuatu dengan tangan kirinya, maka itu bukan alasan untuk dibolehkan makan dengan tangan kiri. Tetap wajib dengan tangan kanan. Karena apa? Dia bisa kok makan dengan kanan. Cuman pekerjaan-pekerjaan saja, mukul atau mengambil atau apa saja, ya kan? Biasa dengan nulis dan sebagainya. Itu bukan alasan untuk dibolehkan dengan tangan kiri ketika makan minum. Wajib dengan tangan kanan. Wallahu a'lam. Ngeten, Pak. Kecuali kalau tangannya terpotong, lumpuh atau sebab-sebab lain yang memang tidak memungkinkan dengan tangan kanan. Wallahu a'lam. Jelas nggih? Barakallahu fikum. Ada? Ya. Minum sambil berdiri. Ya. Baik. Insya Allah nanti ada hadisnya tersendiri bab masalah minum dengan berdiri. Nanti pada hadis ke 11. Hadis yang ke-11 dalam bab ini akan dibahas khusus tentang larangan minum sambil berdiri. Tapi larangannya hukumnya seperti apa? Nanti penjelasan perinciannya. Tapi intinya barakallahu fikum, karena ada yang bertanya, iya, dalam masalah ini para ulama kita berbeda-beda pendapat. Ya, ada yang menyatakan bahwa minum dengan berdiri itu hukumnya dilarang, dibenci, bahkan ada yang mengatakan haram. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya dibolehkan. Kenapa pendapat yang berbeda semacam ini? Karena di sana banyak sekali hadis-hadis yang memang menunjukkan hal tersebut. Di satu sisi Rasulullah melarang, di satu sisi yang lain hadisnya menunjukkan bahwa beliau pernah mengamalkan hal tersebut dan para sahabat pun juga pernah melakukan minum dengan berdiri. Begitu ya. Jadi di satu sisi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan larangan, tapi di satu sisi yang lain banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan kebolehannya. Karena itulah dari dua hadis inilah para ulama khilaf, berbeda pendapat. Sebagian mengharamkan atau melarang dengan keras, apalagi di antaranya Syalbani rahimahullahu taala dalam kitab silsilah ahadits as-sahihah, beliau membawakan hadis-hadis tentang larangan minum dengan berdiri. Di antaranya disebutkan riwayat bahwa ketika ada seorang sahabat minum sambil berdiri, maka dari belakang Rasulullah perintahkan, "Ya fulan, muntahkan minuman kamu itu. Muntahkan minuman kamu itu." Maka dia mengatakan, "Loh, ya, kenapa kok dimuntahkan?" Beliau menoleh, ternyata yang menyuruh itu adalah Nabi. Kemudian dia bertanya, "Kenapa harus dimuntahkan wahai Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, bertanya beliau, "Maukah kamu minum bersama dengan kucing?" Begitu ya. Antum minum, kucing juga minum di wadah tersebut. Katakanlah bareng-bareng minum.
Mau ndak kira-kira? Ya, kata Rasulullah, maukah kamu minum bersama dengan kucing? Ya ndak mau ya Rasulullah. Kalau begitu ketahuilah bahwa sungguhnya ketika kamu minum sambil berdiri itu, sesungguhnya telah minum bersama kamu adalah makhluk yang lebih buruk daripada kucing, yaitu siapa? Syaitan. Begitu. Dari sinilah kemudian Syalbani menyimpulkan bahwa pendapat beliau merojihkan bahwa minum dengan berdiri itu adalah dilarang atau haram. Itu menurut beliau. Ya. Namun ini dibantah oleh para ulama-ulama lain. Karena hadis-hadis yang membolehkan atau justru menunjukkan bahwa Rasulullah pernah melakukan hal itu, para sahabat juga melakukan hal itu, nggak bisa kemudian dipungkiri. Artinya kemudian kita tutup mata atau tidak dilihat. Oleh karena itulah para ulama menggabungkan hal tersebut jika memungkinkan digabungkan. Atau kalau enggak ditarjih mana yang keluar lebih dahulu dan mana yang terakhir. Maka dalam permasalahan ini barakallahu fikum, ya, maka yang afdol tetap adalah makan dengan minum dengan duduk. Namun jika tidak memungkinkan, maka boleh kita minum dengan berdiri sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, tatkala dia minum air Zam-Zam dengan berdiri dan beliau mengatakan dengan pasti bahwa saya pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri ketika minum Zam-Zam ini. Ya, namun Syalbani memberikan alasan bahwa Rasulullah minum dengan berdiri dalam ketika minum air Zam-Zam karena di masa itu, ya, di masa itu alat untuk mengambil minum dari air Zam-Zam itu, ya, dari sumur Zam-Zam itu adalah timbanya adalah timba berdiri. Kayak kalau dulu orang Jawa atau di desa-desa itu, ya, untuk nimba nggak pakai tali Pak, pakai pring itu Pak, ya, pakai pring itu yang diangkat sehingga ketinggian terpasang nggak bisa direndahkan, minumnya sambil berdiri. Begitu, wallahu alam. Itu alasan Syalbani Ta'ala disebutkan dalam silsilah shahihah. Namun dibantah oleh para ulama yang lain. Itu masalah pembahasan fikih, ya, karena ada dua hadis yang menunjukkan hal itu, maka ini menunjukkan boleh, ya, bolehnya minum dengan berdiri jika memang hal itu dibutuhkan, ya, tapi kalau tidak maka sepantasnya atau yang paling utama minum itu hendaknya dengan duduk. Wallahu alam. Jadi dalam masalah ini adalah khilaf para ulama tentang masalah itu. Kalau jumhur ulama mengatakan bolehnya hal tersebut. Namun sebagian ulama muhaqqiqin di masa lalu maupun di masa kita sekarang ini, kalau di masa lalu misalnya Al-Imam Ibnu Hazm, Imam Syaukani, dan di masa kini adalah Syalbani rahimahullah mengatakan haramnya minum berdiri. Jadi kalau jumhur, mayoritas para ahlul ilm, mereka semua mengatakan dimakruhkan saja, boleh, tapi sifatnya hanya dimakruhkan, ya, sebagaimana kata Ali radhiyallahu dan juga kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah minum air Zam-Zam dalam kondisi berdiri, dan semua disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain, sehingga tidak bisa dipungkiri yang demikian menunjukkan bolehnya, namun disertai dengan kemakruhan, ya, karena adanya riwayat-riwayat yang lain yang membencinya. Wallahu a'lam. Seperti itu. Insya Allah nanti pada pembahasan khusus, insya Allah pada hadis yang ke-11 kalau enggak salah dalam bab ini, ya, hadis yang ke-11 dalam Kitabul Adab ini. Insya Allah. Jelas ya? Barakallahu fikum. Nah, cukup. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita selalu semangat di dalam thalabul ilm dan semangat pula di dalam mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita, dan berharap mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai akhir hayat kita, sampai kita menemuinya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Demikian kita akhiri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.